Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para calon sarjana, para pejuang skripsi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita bisa bertemu di weekend ya, hari Sabtu. Seperti itu, satu kebahagiaan bagi Bapak bisa bertemu dengan mahasiswa bimbingan skripsi Bapak di hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Dan ini bimbingan keberapa ya? Udah ada 7 kali, 8 kali udah ada belum? Seperti itu. Silakan untuk bimbingan hari ini mau memaparkan apa dan sudah sampai mana? Silakan. Siapa dulu? Silakan. Bisa terdengar suara Bapak? Siapa dulu yang mau curhat? Pina mau curhat. Oh, silakan Atuh. Pina, kenapa di sini ada? Oh, Farhan ya di sini mah ya namanya ya. Oh, silakan. Pak, diganti sebentar. Nah, sok, Pina mau memaparkan apa? Bapak mendengarkan. Sok. Mau share screen, silakan. Sudah sampai mana si skripsinya?
Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak. Bapak mau curhat. Salam. Silakan, Gina. Bapak kan Pina tuh baru bulan Juli tuh ngumpulin bab 2, 3, 4. Terus baru dikasih lagi revisinya sama dosen pembimbing 1 kemarin. Terus ternyata ada yang harus diperbaiki, minta bimbingannya dari Bapak. Silakan, kendalanya di mana? Gina, silakan. Ada kendala tidak? Ada Pak. Ya, silakan. Kendalanya apa? Ini kan judul Pina tuh Pak, judul skripsinya analisis penggunaan media video animasi terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Terus kata dosen satunya disuruh nunjukin mana bagian yang interpretatif, deduktif, induktif, yang kayak gitunya Pak. Tapi ini Pina mau share screen tapi laptopnya lemot. Bentar ya Pak. Boleh minta bantuan teman lain untuk share screen, boleh, silakan. Oh iya, siap Pak. Bentar. Halo, Gina. Mungkin yang lain dulu, yang siap, silakan biar kita mengefektifkan waktu. Silakan, Lia, Ana, Mayang. Sudah sampai mana?
Halo, silakan. Pina. Yang lain dulu mungkin. Silakan. Lia, karena Bapak belum memploting juga e-learning-nya, mohon diefektifkan ya waktunya. Ada agenda lain yang Bapak harus kerjakan juga. Bapak belum memploting mata kuliah ini, mata kuliah prodi, silakan biar efektif waktunya. Bapak mau bertanya. Mayang dulu tuh, ya Mayang dulu, Mayang, silakan. Bapak kan kemarin teh alhamdulillah udah di ACC sama Bunda skripsi teh. Kalau nanti pas minta tanda tangan bundanya, apa itu teh Pak skripsinya langsung dijilid apa diklip dulu Pak? Cek tunitin dulu, Mayang. Udah. Kan Ke udah Bapak waktu itu. belum? Ke Bapak udah balik ke Bapak baik belum? Udah kan waktu hari ini gening ke rumah Bapak yang minta tanda tangannya. Oh, benar-benar. Bapak teh lupa. Oh benar ya. Bapak teh lupa. Kebanyakan mahasiswa. Benarnya waktu hari nawan, Kamis ya? Jumat? Ya, Kamis Pak. Waktu tanggal 16. 16 dari apa? Nah, hari Kamis. Nah, maaf. Pak, ya udah tinggal Ya. selesai ke Bu Asnya. Udah kemarin alhamdulillah udah di ACC. Nanti Nah, kalau maksudnya udah tanda tangan belum gitu? belum Pak. Ya, betul belum di ACC atau gitu. Ya Bapak maksudnya nanti pas minta tanda tangannya skripsinya udah langsung dijilid atau jangan dulu Pak? Jangan dulu lah, nggak apa-apa, dijepit dulu aja. Oh baik Pak. Dijepit tapi udah lengkap dari cover, abstrak, daftar isi, daftar tabel, bab 1, bab 2, bab 5, daftar pustaka. Sudah pakai Tunitin juga, Tunitin sudah pakai Mendeley, pastikan. Kemudian lampirannya, gitu. Dijepit dulu aja. Seperti itu. Nanti kalau udah dari Bu As, nanti bisa janjian dengan Bapak ya. Baik Pak. Kalau nanti sama Bapak ke rumah lagi atau di kampus Pak? Nah mudah-mudahan minggu depan mah sudah terkondisikan. Bapak ini belum memploting kan Bapak admin LNI PGSD. Oh iya Pak. Bapak sudah bimbingan itu mau memploting mahasiswa kan masih perwalian. Seperti itu. Jadi memang awal-awal perkuliahan mah suka sedikit sibuk admin e-learning teh. Gitu. Nanti kita janjian lagi aja waktunya. Ya kalau misalkan kalau Bapak belum bisa ke kampus ya wayana datang ke sini lagi. Ya siap Pak. Tadi juga ada yang ke sini, siapa ya? Cindy. Cindy, ingat. Cindy. Sama siapa Cindy Pak? Cindy sama siapa lagi? Satu lagi, lupa lagi namanya teh. Cindy yang ingatnya teh. Tadi baru ke sini. Cindy. Oh, iya ada semalam juga nanyain dulu Cindy teh cenah. Cindy itu satu lagi siapa? Bapaknya lupa. Bapak mah sering kelupain nama. Saking sibuknya. Karena banyak ini muka mah ingat muka mah. Tapi namanya lupa. Gitu. Itu aja ke Bu As, nanti tanda tangan, jangan dulu dijilid, nggak apa-apa. Di klip dulu aja, dijepit. Tapi udah lengkap, dari A sampai Z udah dilengkapi. Seperti itu. Nanti kalau udah tatanan Bu As ke Bapak, udah ke Bapak, ke Prodi ke Dekan, sidang aja. Gitu alurnya. Terus ya lampirkan aja lembar tunitinnya di belakang ya. Yep. Sudah Bapak tanda tangan di lampiran. Seperti itu. Pak, terima kasih. Ya, yang lainnya, Lia, Ana, sudah sampai mana Lia? Pak Lia sekarang masih nyampe bab 23. Kayak kenalannya apa Lia? Kenapa bisa lama? Kan
Waktu itu saya sempat sakit, Pak, hampir sebulan kan, jadi makanya terkendala ngerjain skripsinya. Terus Hmm. yang kemarin pas bimbingan sama Pak Ajis, kan Lia awalnya itu ada 3 permasalahan. Hmm. Tapi karena di rumusan masalah yang terakhir itu, Lia kan bahas tentang kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Hmm. Terus kata si Bapak, yang kelebihannya itu dimasukin aja di permasalahan yang pertama. Jadi yang kelebihan dan kekurangan itu dimasukin di bab 2, Pak. Hmm. Terus? Jadi terus kalau di bab 4-nya itu berarti Lia langsung masukin kesimpulan dan saran gitu, Pak? Itu teh penelitian apa ini? Penelitian studi pustaka itu teh? Iya, Pak, studi literatur. Studi literatur? Ya, Ya. itu aja. Berarti itu pendahuluan, 2 metode, sama teori, bab 4 ya itu aja. Ke pembahasan itu. Pembahasan rumusan masalah. Bab 4-nya. Bab 5 kesimpulan, gitu aja. Oh, bab 4-nya tadi apa aja, Pak? Pembahasan itu rumusan masalah. Bab 4 mah. Pembahasan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3 ya udah ngebahas itu. Gitu. Tapi Pak, yang rumusan masalah yang ketiganya itu dihapuskan, Pak? Ya, rumusan masalahnya berarti harus dipastikan dulu rumusan masalahnya apa dulu dia. Apa aja itu rumusan masalahnya? Oh, yang pertama itu rumusan masalahnya bagaimana konsep media pembelajaran audiovisual. Nah, buat 10 halaman. Oh. Terus? Terus yang kedua, bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik terhadap terhadap media audiovisual gitu, Pak. Nah, kita buat 10 halaman analisisnya. Terus apa lagi? Terus yang ketiganya itu, Pak, kan bagaimana kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audiovisual. Tapi yang di permasalahan 3 itu kan seharusnya di bab 4 ya kan, Pak? Kata Pak Ajis itu dihapus aja, bukan dihapus sih, dimasukin di bab 2. Jadi dia dimasukin di bagian konsep, Pak. Si pembahasannya di bab 2 gitu maksudnya. Gimana itu teh? Iya, dipindahin jadi ke bab 2 gitu, yang bagian kelebihan dan kekurangannya, Pak. Bab 2 mah kan lebih ke ini, teori dan metode. Nah tuh. Ya udah, ya nggak apa-apa di bab 4 aja itu mah. Pembahasan Yang rumusan kelebihan, masalah. oh, Kelebihan dan kekurangan, tapi berdasarkan analisis jurnal, analisis buku, penelitian sebelumnya, gitu. oh, Bapak iya, aja. baik. Nggak apa-apa. Iya, Bab Pak. 1 latar belakang, bab 2 teorina, bab 3 metodenya, bab 4 baru pembahasan itunya, nggak apa-apa. 5 kesimpulan. Masukin di bab 4 aja nggak apa-apa. Rumusan masalah. Oh, di bab 4 aja. Iya, baik, Pak. Sakit apa lihat teh? Demam, Pak, terus kan kayak penghilangan penciuman gitu juga. Jadi kayak ngedrop, Pak. Hati-hati atau sing sehat ya. Iya, Pak. Apalagi kendalanya? Kayaknya itu aja sih, Pak, Masian. Ini Lia lagi masih ngerevisi yang bab 2, bab 3-nya, Pak. Tapi bab 2, bab 3-nya udah selesai belum? Belum. Tanyain Itu yang analisis jurnalnya gimana ya? Analisis jurnalnya. Analisis jurnalnya apa, Lia? Oh, Lia. Terlempar kayaknya Lia ya. Ada nggak? Ada, Pak.
Oke, kayaknya Lia lagi terganggu. Oke, artis selanjutnya lewat dulu. Ayu, Ana, Siti Anissa, sok silakan. Boleh di-share screen juga Pina skripsinya. mau izin share screen ya Pak. Oh, Pina, silakan Pina Siti Anissa. Bapak ada enggak? Oke, sudah ada, silakan. Bapak gini ceritanya. Oh, gimana Bapak mendengarkan? Kan Pina ngambil skripsinya metode studi literatur ya Pak. Terus kemarin bulan Juli itu disuruh ngumpulin bab 2, 3, 4 ke Padais. Udah Pina tuh udah ngumpulin semuanya. Nah, ternyata di Padaisnya lama Pak, belum kembaliin lagi. Baru dikembaliin kemarin dan bab 2, 3, 4-nya itu direvisi. Revisiannya katanya interpretatif, deduktif sama induktif yang kayak gitu Pak, kurang dikembangkan, harus dikembangkan katanya gitu. Tina teh kurang paham Bapak yang interpretatifnya kayak gimana. Induktif mah dia lebih hal-hal yang khusus ke umum, kalau deduktif mah umum ke khusus. Nah, kalau penelitian kualitatif kan dia khusus ke umum. Gitu Ya, maksudnya teh. Jadi Pina membaca dari penelitian orang lain, dari info-info kecil, kumpulkan semuanya teh sesuai dengan rumusan masalah. Nah, nanti Pina menyimpulkan hasil dari info-info kecil itu menjadi sebuah teori. Nah, itu induktif seperti itu. Sehingga nanti kesimpulan itu menjadi hak milik Pina, novelty, keterbaruan. Itu maksudnya induktif. Jadi kesimpulan. Dari hasil analisis Pina dari berbagai literatur primer, dari jurnal, buku, tesis, disertasi, makalah, nanti umumkan, simpulkan, gitu induktif. Nanti udah nunjukin yang induktif, tapi katanya dikasih catatan ini kurang lengkap, harus dikembangkan. Ini nih Pak, misalnya ini itu yang misalkan dari beberapa teori di atas menjelaskan tentang pengertian media video animasi. Itu masuknya Pak yang kesimpulan itu interpretatif kan ya Pak? Iya. Jadi ceritakan dulu hasil analisisnya teh dari jurnal, nah teh ceritakan dulu. Nanti di akhir harus disimpulkan apa teori yang bisa dikemukakan oleh Pina kayak gitu. Itu induktif. Seperti itu, dari hal-hal yang kecil menjadi sebuah kesimpulan gitu, induktif mah. Gitu. Kalau deduktif mah kebalikannya lagi, deduktif mah dari hal yang umum nanti dijabarkan menjadi hal-hal yang kecil, informasi-informasi kecil. Ya, Bapak kan Pina nunjukin yang ini ya, yang deduktif tuh, yang ini nih Pak, media video animasi sangat beraneka ragam. Kalau itu kesimpulan nggak boleh ada kutipan lagi. Oh, jadi harus paragraf baru Pak. Jadi kata Bapak juga kan gitu. Tadi itu dijelaskan kan. Ya, kalau kesimpulan itu Pak, bahasa Pina yang diambil dari proses analisis, nggak boleh ada kutipan lagi. Gitu. Itu mah kan bahasa Pina, keterbaruan Pina, temuan Pina. Nggak boleh ada kutipan lagi. Kalau kutipan lagi kan berarti masih informasi kecil gitu mah tuh. Masih kutipan lagi mah. Ini tuh udah kesimpulan tuh katanya Pak harus didukung lagi sama satu teori. Jadi Pina masukin teori teorinya ini. Berarti di sebelumnya teorinya. Oh, berarti ini dulu baru Pinang kesimpulan. Jadi kutipan dulu, jelaskan alur berpikirnya mau kayak gimana, nanti sesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, nanti Pina simpulkan, tetapi nanti kesimpulannya nggak boleh ada kutipan lagi. Kesimpulan bahasa Pina. Bahasa Pina, hasil misalkan gini atuh. Misalkan menurut Pina, Bapak ngutip jurnal Pina.
Jurnalia, misalkan jurnal yang lainnya juga, misalkan mengatakan bahwa ini. Misalkan ada 10 jurnal. Nah, nanti ada 2 paragraf, 3 paragraf yang hasil kesimpulan kita. Nah, berdasarkan pemaparan saya atas, saya dapat menyimpulkan bahwa ini, jelaskan seperti itu. Nggak boleh ada kutipan lagi, kan itu bahasa kita. Iya, Pak. Nggak boleh ada kutipan lagi, itu mah bahasa kita hasil dari proses kita membaca atau menganalisis penelitian orang lain. Terus Pak Buat ini aja 2 yang paragraf, 3 paragraf, Mat. 2 atau 3 ya, 2 aja lah Pak ya. 2-3 paragraf. Tapi bukan mengutip ya. Bukan Ya. mengutip kalimat orang lain, tapi kita membuat bahasa sendiri. Idenya dari hasil bacaan kita sebelumnya. Bapak, kan ini tuh bahas pengertian media video animasi ya Pak. Kan misalnya yang ini tuh udah kesimpulan ya Pak, udah interpretatifnya, terus deduktif pun. Ya, kalau yang ini Pak, Nah, yang kalau itu mah bacaan- kebalikannya, deduktif mah. ya, Kita ini yang masuk ke deduktif menganalisis enggak, Pak? teori orang lain. Nah, itu mah kebalikannya. Kita analisis, misalkan Pina mengatakan bahwa pembelajaran animasi itu efektif dalam proses pembelajaran sekolah dasar. Nah, kita menganalisis, kita menjabarkan jadi menurut ini. Jadi kebalikannya itu mah. Gitu, pendapat orang lain kita jabarkan berdasarkan teori orang lain juga. Dan tidak ada nanti penyimpulan di akhirnya. Ini tuh kan dikasih catatan sama Pak Dais juga ya Pak, yang apa? Yang deduktifnya katanya gini Pak. Tatkala saudara melakukan langkah deduktif dengan yang pertama katanya silakan letakkan kalimat utama pada awal kalimat pertama paragraf. Berarti Ya, teori kalau nama kayak kalimat gitu, teori nama. kalau teori. Teori Jadi bakal deduktif mah kayak gitu, teori nama. Nanti tinggal disesuaikan dengan alurnya. Kan Bapak nggak tahu nih, si alur berpikirnya kayak gimana. Nah, yang tahu alur berpikir skripsi masing-masing kan mahasiswa. Gitu. Ya. Teorinya kayak gitu, teori deduktif tuh. Jadi Pak kalimat utamanya tuh misalnya kalau di poin A kan kalimat utama berarti dia deduktif. Ada kalimat utama gitu. Nah, berarti itu ide yang akan kita analisis, itu deduktif. Nanti kita jabarkan menjadi informasi-informasi kecil kayak gitu. Soal nanti penganalisis nama, berarti harus yang membuat skripsi ini yang harus memahaminya. Kan Bapak mah belum baca, belum baca detail alurnya kayak gimana, pola berpikirnya. Gitu. Bapak. Nah, Bapak jadi, kalau ini menurut Bapak udah masuk deduktif belum? Tadi baru revisi. Yang ini yang media video animasi sangat beraneka ragam. Yang ini Pak, menurut Bapak. Itu harus dilihat dulu dari atasnya, coba. Dari atasnya. Ini kan di atasnya dulu, gimana? Coba jelaskan alur berpikirnya gimana ini? Alur berpikirnya. Kan yang bab 2 tuh Pina tuh menjawab permasalahan ke-1 ya Pak. Aduh, permasalahan ke-1 tuh membahas tentang konsep pembelajaran media video animasi. Nah, jadi di sini Pina menganalisis dari 13 sumber tentang pengertian media video animasi. Lama banget. Itu variabel apa itu hubungannya itu? Itu bab 1 Pak. Bentar Pak. Hubungannya variabel apa di sana itu? Nah, itu bab 1 Pak. Ini bab 2. Ini disatuin Pak, jadi ya lama. Mana tadi bab 2? Nah, ini Pak. Jadi kan Pina tuh udah menganalisis dari 13 sumber itu. Terus Pina juga persamaan sama perbedaannya. Udah mana sih? Nah, ini Bapak.
Pak. Pina tuh udah di atas sini tuh udah ngutip dari 13 sumber tentang pengertian media video animasi. Terus Pina tuh analisis persamaan dari ke-13 sumbernya itu apa? Misalnya ini dari ke-10 teori di atas menjelaskan mengenai video animasi, yaitu bahwa media video animasi adalah media pembelajaran yang berupa media audiovisual dengan dilengkapi gambar atau frame yang bergerak secara bergantian dan dilengkapi dengan audio sebagai pelengkapnya. Terus penulis juga menemukan perbedaan dari penjelasan pengertian video animasi. Perbedaannya itu dapat dilihat pada aplikasi atau hal yang lain yang membantu mewujudkan terciptanya suatu video, seperti media video animasi dengan berbantuan Powtoon, Scratch, atau Adobe Flash, dan lain sebagainya. Pengertian ini pun diawali dan diakhiri dengan media yang dipakainya. Itu udah dianalisis sama Pinatu, Pak. Terus ini kesimpulannya. Media video animasi dapat ditarik kesimpulan bahwa media video animasi adalah media pembelajaran berupa video yang dilengkapi dengan audio dan gambar yang bergerak. Hal ini didukung oleh jurnal dari Nah, nggak boleh gitu ke kesimpulan, dia nggak boleh. Kata Bapak juga kan nggak boleh ada kutipan lagi. Iya kan berarti ya nanti sama Pina ininya di ini ya Pak, di depan itu aja. Kalau gitu mah masih sebagai menganalisis, itu kata Bapak juga kan tadi. Nah, kalau dia masih mengkutip, dia masih menganalisis. Berarti harus sesudah itu. Nah, media berarti video ininya gitu. di ini aja dulu ya Pak, di atas misalnya. Harus sesudah itu. Dari berarti Pak, dari beberapa teori di atas yang didukung oleh jurnal gitu berarti Pak. Kan interpretatif. Gimana Bapak? Iya, kata Bapak juga nggak boleh ada kutipan, itu kan masih mengkutip tuh, didukung oleh jurnal apa. Jadi itu mah bahasa Pina aja. Didukung oleh jurnal. Nah, menurut Berarti analisis yang sudah saya paparkan di atas, maka saya berkesimpulan. Nah, harus ada klaim bahwa itu ini kesimpulan ya Pak. ide kita, gitu. Berdasarkan pemaparan di atas, nah, maka saya berkesimpulan, gitu. Aduh. Ya, ditulis dulu aja. Karena maka masih menganalisis atuh. Bapak kan udah jelaskan tadi. Nah, harus ada pengakuan bahwa itu memang hasil dari bahasa kita. Terus Pak, Misalkan pemaparan di atas, gitu. Maka saya berkesimpulan. Nah, buat aja 2 paragraf, 3 paragraf apa kesimpulannya, temuannya. kalau si teori yang didukungnya disimpan di mana Pak? Misalnya ini kan udah gini 2 paragraf. Terus sesuai dengan teori Ya, buat dulu 3 paragraf itu. Apa hasil membacanya? Kan Bapak mah nggak tahu hasil membacanya apa. Buat dulu paragraf itu. Nah, itu kesimpulannya. Itu yang disebut dengan teori umumnya. Gitu. Buat dulu. Kalau udah misalnya udah Pak masuk ke deduktif yang ini. Nah, kalau deduktif ya kebalikannya. Kita memaparkan dari pendapat orang lain, kita analisis. Misalkan menurut Pina bahwa video pembelajaran itu yang efektif itu menggunakan animasi. Misalkan. Nah, kita analisis menurut dia, menurut siapa, itu kebalikannya. Dan kita tidak menyimpulkan di akhirnya. Tidak menyimpulkan. Kita memaparkan aja itu mah, menjelaskan. Udah sampai kan umum kemudian ke khusus gitu ya Pak? Kalau deduktif mah umum ke khusus dia. Kita menjabarkan dari pendapat orang lain, kita analisis berdasarkan hasil bacaan kita, lalu dari sudut pandang mana, kebalikannya. Itu. Berarti ini belum masuk deduktif ya Pak? Ya, alurnya mau kayak gimana gitu. Bapak saya mau nanya, si alur ini mau kayak gimana? Mau deduktif, induktif dulu,
Atau kayak gimana gitu? Deduktif dulu, baru induktif, Pak. Berarti kalau deduktif dulu, nah, berarti mana dulu yang kita bahasnya dulu? Mau deduktif dulu. Baru Deduktif. induktif. Mau Nih. kayak gimana? Harus ditentukan dulu alur berpikirnya, kata Bapak juga. Iya, Pak, deduktif dulu, baru induktif. Sok, tandai sok. Biar Bapak nggak pusing. Ya, Bapak ikut pusing. Ini. Sok tulis, alurnya mau gimana? Tulis isinya. Alurnya mau gimana dulu? Oh. Kan komparatif dulu, Pak. Persamaan sama perbedaan udah. Terus Bapak mah hanya mengarahkan kerangkanya ya, ide nama gimana Pina aja. Iya, Pak. Ide nama kan yang tahu ide skripsi ini kan Pina. Bapak mah nggak tahu, Bapak mah membuat kerangkanya saja. Gitu. Gitu, Pak, disuruhnya. Nah, kalau komparatif dia membandingkan. Yang persamaan perbedaan Kalau ya, Pak. komparatif dia membandingkan antara ide satu dengan ide lain. Itu komparatif. Iya, Kalau udah interpretatif, jelas. kita menginterpretasikan, menjabarkan. Kalau interpretatif mah, gitu. Nah, kalau deduktif, nah tadi kita itu mengambil hal yang umum, gitu. Hal yang umum kita jabarkan, gitu. Kalau deduktif. Kalau induktif, kita mengambil dulu pendapat-pendapat orang lain, di akhirnya kita menggunakan bahasa sendiri. Itu kerangkanya. Gitu. Nah, ini mau gimana? Mau mana dulu? Gitu. Mau komparatif dulu, berarti kita membandingkan nih penelitian media ini dan penelitian orang lain. Nah, jangan dicampur baur, nanti bingung. Berapa paragraf, berapa subjudul yang mau kita membahas menggunakan metode komparatif. Kalau interpretatif, dia menginterpretasikan dalam bentuk gambar, infografis, mau apa. Nah, buat satu subjudul biar nggak pusing. Nah, nanti bagi yang deduktif, mau yang mana? Yang teknik deduktif, mau yang induktif, jangan dicampur baurkan dalam subjudul biar nggak pusing. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, yang ini mau apa dulu? Nah, yang pembahasan ini mau komparatif dulu, mau interpretatif dulu, mau deduktif dulu, mau induktif dulu. Komparatif ini udah Pak di atas. Nah, udah komparatif. Nah, berarti komparatif kan hanya membanding-banding kan? Iya. Yaitu kelebihannya ini apa, kekurangan ini apa, gitu kan, membanding-banding. Nah, ya, dalam komparatif ini jangan disatukan lagi dengan yang deduktif. Bikin lagi di bawah ya, Pak. Dalam subjudul nanti buat lagi. Jangan campur baurkan, nanti pusing. Iya. Aduh. Misalkan mana yang mau interpretatif? Ada nggak infografis, grafik atau apa? Nggak ada infografik yang kayak gitu. Iya, cari dulu infografiknya kayak gimana. Misalkan tren peningkatan pembelajaran menggunakan media animasi. Gitu, infografiknya buat cari. Seperti itu infografisnya kayak gimana. Misalkan trennya adalah sekarang itu menggunakan media animasi kan lagi tren sekarang. Gitu. Lihat bagaimana perkembangan datanya. Itu interpretasi. Pak, kesimpulan aja udah kesimpulan dari pengertiannya doang gitu, Pak. Yang mana? Mau bahas yang mana dulu? Yang interpretatif misalnya. Nah, interpretatif dia harus berdasarkan data, gambar. Nanti kita interpretasikan. Data. Kalau ada yang persen-persen gitu, Gening Pak, di jurnal itu gimana? Masuk ke interpretatif? Bapak kan tadi nanya data. Datanya ada nggak? Gitu. Data infografisnya ada nggak di sini? Kalau nggak ada, nyari dulu. Belum. Berarti nyari dulu. Gitu. Harus. Jadi kita bahas kalau ini sudah ada, biar nggak pusing mah. Datanya ada nggak di sini? Kalau belum ada, nah siapkan dulu. Gitu. Paling di hasil jurnal itu Pak, lihat ada nggak di sini? Biar nggak pusing. Jadi kita membicarakan yang sudah ada dulu. Kalau yang belum ada, nanti siapkan. Ada nggak? Infografisnya ada nggak di sini? Tapi ngambil dari beberapa tunjukkan dulu biar kita nggak mengawang-awang. Ada nggak?
Mau infografis, grafik, gambar, atau apa. Mau bagan data. Kalau belum ada nanti siapkan. Kalau belum ada infografisnya. Nah, kalau yang deduktif, mana yang mau deduktif? Gitu. Mana yang mau deduktif? Judul apa yang mau dibahas secara deduktif? Teknik deduktif. Untuk deduktif yang pengertian media dulu Pak, media video animasi. Coba lihat. Ini misalnya pada yang deduktif Pak. Ya, kalau deduktif kan dia harus di hal-hal yang umum dulu. Mana pembahasan? Namanya satu paragraf. Makanya nanya ke Bapak juga, Vina. Mas. Kata Bapak juga tandai dulu mana yang mau dibahas secara komparatif. Pahami dulu si kerangka berpikirnya. Jangan kita mengawang-awang sesuatu yang belum dibuat. Buat dulu sebisanya oleh Vina. Mana yang komparatif, mana yang interpretatif, deduktif. Nah, kalau udah ada. Udah ini Pak yang komparatif mah. Yang komparatif mah sama pada isu juga udah di ini yang komparatif mah. Tinggal yang beliau menekankannya yang deduktif sama induktif Pak. Iya, kan belum ada si deduktif lagi. Ada nggak? Udah ada belum di sini? Ya, Pina teh kemarin teh nunjukin yang ini Pak, yang media video animasi ini sangat beraneka ragam. Nah, ini teh masuk ke nggak mungkin satu paragraf atau Pak, itu. nggak mungkin satu paragraf atau pantesan Pak Dais juga menolak. Soalnya kan nggak mungkin satu paragraf. Kalau berarti harus lebih ya? Ada hal yang akan dibahas, lalu kita rincikan ke bawah. Minimal 1 halaman 2 halaman. Kalau mau membahas deduktif. Bapak serius? Nah, kalau kita mau membahas hal deduktif, berarti nggak mungkin satu paragraf. Gitu. Oh iya. Nah, kalau yang mau dibimbing harus dibuat dulu, bagusnya itu. Dibuat dulu sebisanya, Pak ini bahan deduktif saya. Seperti itu. Jadi lebih enak bimbingan tuh. Iya. Kalau belum gini kan kita jadi bimbingan kusir, kita nggak jelas mau kemana arahnya. Saran di Bapak mah buat dulu si analisis deduktifnya sebisanya dulu. Nah, ini analisis deduktif, ini analisis induktifnya. Nanti baru nyobain tadi Pak yang framework-nya kayak gitu. Kalau deduktif itu framework-nya kita bahas dulu dari hal yang umum, dari hal teori, kita analisis, dijabarkan, itu mah dieksplorasi. Nah, kalau induktif kebalikannya, kita ambil dari hal informasi kecil, lalu kita simpulkan. Nanti jangan menggunakan kata lagi kutipan kalau kesimpulan kita mah. Gitu. Yeah. Buat dulu sebisanya, biar nanti kalau bimbingan selanjutnya, Pak ini hasil kalimatnya. Jadi Bapak bisa membaca, alur berpikirnya kayak gimana. Kan ini mah belum dibuat. Ini tuh Bapak Pina baru nyobain sedikit, ini yang deduktif tuh kayak gini bukan. Buat dulu, biar takutnya salah, biar bisa dieksplorasi selanjutnya kayak gimana. Itu Pina ya. Nanti buat dulu aja sebisanya biar nanti berprogres. Terus Bapak ini Pina mau minta lagi yang skenario katanya. Kan di bab 3 Pina harus lampirin skenario, katanya skenarionya. Skenario apa? Skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran menggunakan skenario apa? Media video animasi. Skenario mah ada di RPP atau? Iya, tapi skenario pembelajaran. Yang skenario itu tuh Pak,
yang harus aktifnya itu kan siswa, Pak. Harus ada interaksi juga antara siswa dan guru. Nah, jelaskan dulu pembelajarannya, pembelajaran apa yang dilakukan. Kalau misalkan pembelajarannya pembelajaran paradigma baru, misalkan ini dia yang dibahas itu dia sedang melakukan kurikulum apa. Misalkan kurikulum sekolah penggerak, misalkan. Berarti kan dia itu kan pembelajarannya pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada guru. Jadi ya udah, berarti pusat perhatian itu siswa. Seperti itu. Berarti interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru. Nah, langkah-langkahnya, skenario-nya ada di RPP, tinggal dipindahkan. Seperti itu. Sintaknya mah. Jadi kalau kata-kata yang pertama itu harus siswa ya, Pak. Misal ini ya, Pak. Ini Vina bikin skenario. Nah, itu kan skenario dari RPP kan itu mah. Iya, Pak. Skenario di RPP, tapi ini ada catatan katanya Skenario apa yang dibutuhkan? Skenario pembelajaran media video animasi. Ini ambil yang kelas 3, subtema 3, tentang perubahan wujud benda. Gitu, tapi ini itu salah katanya, Pak. Pak, gimana? Oh, silakan. Ini Pak skenario yang Vina bikin. Bapak hanya bisa sampai jam 3 ya. Misalnya Bapak mau memplotting ini mata kuliah belum selesai, Senin harus bisa dipakai. Silakan, makanya diefektifkan bimbingannya. Bimbingkan yang sudah direvisi angka baiknya gitu. Kalau yang belum direvisi, revisi dulu sebisanya. Nah, nanti baru dibimbingkan. Ya. Ini Pak. Oke, silakan apa? Kemarin tuh Vina tuh bikin skenario, tapi yang pertamanya tuh yang pendahuluannya tuh lebih aktif guru gitu, Pak. Tapi ini udah direvisi sama Vina. Yang pertama tuh. Iya, kata Bapak juga kan tadi di awal. Jelaskan dulu ini pembelajaran apa. Pembelajaran Misalkan dia pembelajaran paradigma baru, misalkan. Kan kalau paradigma baru mah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa yang lebih aktif. Siswa menjawab, siswa berdoa, siswa menyimak, seperti itu. Jadi jelaskan dulu, si teori awalnya dia menggunakan pembelajaran apa. Apakah mau dibuat tabel seperti ini, kan tabel ini mah udah ada di RPP, tinggal pindahin. Mau dijabarkan, mau gimana.
tekniknya, teknik penjelasannya. Boleh tampilkan kayak gini, Dijabarin, boleh, silakan. dijabarin gini Pak. Yang aktifnya siswa. Paradigma apa namanya? Nah, makanya harus baca dulu, sok. Nanti baca bimbingan selanjutnya pembelajaran paradigma baru. Sok. Ya, baik Pak. Pembelajaran paradigma baru, pelajari kurikulumnya, kurikulum sekolah penggerak. Udah kan Pak itu Pak. Sudah? Udah Pak. Ya, kita kasih kesempatan yang lainnya dulu ya. Takut yang Iya, lain. terima Pertama kasih. kita aja dulu, pelajari dulu si frame berpikirnya deduktif, induktif, interpretatif, sama komparatif. Teorinya sudah Bapak jelaskan tadi, nanti Bapak cantumkan si rekapannya, revisi dulu sebisanya. Seperti itu. Ya, kalau baiknya sebelum bimbingan itu usahakan dulu sudah dibuat revisinya sebisanya, nanti biar enak membahasnya. Seperti itu ya, Pina ya. Baik Bapak. Terima kasih Oke, Bapak. semangat, Pina. Kita coba dulu yang lainnya. Silakan. Mayang udah ya. Ayu, Ana, Lia, silakan. Lia sudah ya. Ana sama Ayu aja yang belum ya. Oke, ada waktu 37 menit lagi, silakan. Ya Bapak, Ana izin share screen ya. Oh, silakan. Nah, Bapak mendengarkan. Udah ada Pak? Sudah ada, Pina sudah. Iya Pak, ini Ana masih bingung di bab 4-nya. Kan kajian teori itu sebenarnya udah dibahas di bab 2 sama bab 3, yang kan bab 2 itu media audiovisualnya, yang bab 3 minat belajarnya. Jadi Ana di bab 4-nya langsung ke jawaban terhadap rumusan masalah, cuman katanya dimasukin aja dulu kesimpulan dari yang media sama minat belajar. Di sini Ana udah dimasukkan. Tapi masih bingungnya itu kira-kira di jawaban ini dimasukin juga jurnalnya atau nggak usah ya Pak? Atau nanti cuman di pembahasan aja dimasukin jurnal? Nah, ini mah jawabannya kayak jawaban Pina. Ini mah gunakan aja analisis induktif ini mah. Analisisnya. Jadi kutipan dulu, jelaskan. Nah, nanti di akhirnya buat kesimpulan. Bahasa siapa Lia ini teh ya? Ana Pak. Ana, bahasa Ana gitu. Tekniknya kayak teknik tadi di Pina kayak gitu. Atau mau komparatif dibanding-banding. Gitu. Iya, nah kalau di bab 2 sama bab 3 mah dibanding-bandingkan antara jurnal satu sama yang lainnya gitu. Cuman kalau di bab 4 masih bingung, kira-kira nggak apa-apa kalau misalnya tetap dibandingkan aja juga sama kayak bab 2, bab 3. Saran Bapak mah lebih baik ini aja, deduktif aja, induktif aja. Kalau Bapak mah tekniknya. Jadi analisisnya kan udah tuh sebelumnya, nanti buat kesimpulan di akhirnya. Bukan ini kan berdasarkan teori gitu kan. Ini juga awalnya kan gitu, berdasarkan teori. Ini kan berarti dari hal-hal kecil. Nah, nanti pasti di akhir itu kesimpulannya, nanti di akhir itu coba lihat kalimat akhirnya. Iya, ini paling Ana langsung kesimpulannya kayak gini. Sebentar. Nah, ini masih mau analisis.
Nah, kayak gini ya Pak, yang ini. Nah, pembahasan sama ini harusnya tidak boleh ada ini, tidak boleh ada kutipan di sana itu sebenarnya. Karena itu bahasa anak itu mah Yang mana Pak pengutipannya? tidak boleh ada pengutipan. Yang bagian pembahasan kita itu tidak boleh ada pengutipan kalau bagian pembahasan mah. Coba lihat ke atas coba. Tadi Iya, Bapak melihat tadi ada kutipan tadi. enggak, ini Mbak Ana, enggak ada yang dari menurut kesimpulannya. Nah, bagian pembahasan mah itu mah gunakan bahasa kita aja. Bagian pembahasan mah. Kan pengutipan mah udah di sebelumnya. Iya, Nah, pembahasan iya. mana? Nah, itu masih ada kutipan tuh. Coba lihat ke atas coba. Iya, kalau yang di bawah beda lagi Pak. Ini mah emang penguatan dari Nah, tiap itu kayak jurnal. Jui Jaloko itu nggak boleh ada tuh. Oh, tapi ini beda lagi Pak. Ini pembahasan juga, jangan ada yang kayak gini Pak. Iya, pas pembahasan. Nah, kita teh kan udah selesai tuh. Jadi mengambil datanya udah kita teh. Pembahasan tentang rumusan masalah. Nah, dalam pembahasan mah justru kita nanti yang menganalisisnya, yang mengolahnya. Kalau menurut Bapak mah bagusnya teh. Jadi yang jawaban sama pembahasan dua-duanya nggak usah ada dari jurnal gitu Pak. Langsung aja kesimpulan dari kitanya gitu. Kalau pembahasan mah kita itu lebih menyimpulkan. Kalau pembahasan mah. Oh, tapi ini kan belum diperlihatkan pengaruhnya gitu Pak. Nah, ceritanya itu kalau di bab 4-nya itu pengaruhnya. Coba lihat, Jadi Bapak teh belum paham ininya, subjudulnya gimana subjudulnya itu? Coba lihat dari atasnya. Ini jawaban terhadap rumusan masalah. Yang bawahnya jawaban terhadap rumusan masalah. Apa bedanya jawaban rumusan masalah yang A sama yang B? bedanya kalau jawaban terhadap rumusan masalah ini jadi kesimpulan. Coba lihat yang B coba. Kalau yang B mah juga judulnya yang B mah pembahasan. penguatan dari yang jawaban ini. Pembahasan. Jawaban itu gimana logikanya bedanya jawaban sama pembahasan? Logika berpikirnya gimana? Ya, kalau jawaban mah kan kesimpulan dari teori, kesimpulan di kitanya. Nah, kalau pembahasan itu penguatan dari jawaban terhadap rumusan masalahnya. Jadi Bukannya jadi kalau di pembahasan mah dikuatin lagi dari menurut yang lainnya gitu, hasil penelitian menurut orang lain. Oke. Bukannya kita teh penyimpulan mah di akhir bukan? Penyimpulan apa, Pak? Itu yang atas. Jawabannya jawaban apa itu yang di atas? Jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apakah penggunaan media audiovisual berpengaruh terhadap minat belajar siswa? Nah, di sini Ana jelasin dulu tentang kesimpulan teori. Kenapa kesimpulan? Karena Ini kan proses analisis kita mengambil jurnalnya di sini kan? mengambil jurnal. Iya. Ya. Iya, justru itu mau ditanyain Pak. Jadi di jawaban ini ada jurnal lagi atau cukup di pembahasan aja gitu? Enggak, ini Soalnya kalau maksud Bapak teh sistematika analisis jurnalnya di mana ini teh gitu pertanyaan Bapak teh. Di mana disimpannya? Udah ada di bab 2 sama bab 3. Kalau tentang media di bab 2, tentang minat di bab 3. Nah, Oke, tadinya berarti kan udah dianalisis kan si jurnalnya. Ya. Berarti Iya. yang jawaban sama si pembahasan tadi itu ya. Gitu. Berarti kita kan Iya. udah nggak berhubungan lagi dengan analisis jurnal kan? Betul nggak? Ini mah kan berarti bahasan kita kan, nggak menggunakan pendapat orang lain kan? Itu kan logikanya ya. Iya, kalau yang di Berarti jawaban kalau gitu mah, berarti di jawaban sama pembahasan
Dia tidak boleh ada pendapat orang lain, berarti gitu. Kalau sudah dibahas sebelumnya mah. Tapi kalau tentang pengaruhnya mah belum dibahas, Pak. Katanya udah dibahas tadi. Jadi pusing. Itu mah yang dibahasnya teori aja yang tentang media sama minat belajarnya. Kalau pengaruhnya mah belum. Iya, berarti pengaruhnya juga harus dibahas atau sebelumnya. Kenapa belum dibahas? Dibahasnya di bab 4. Soalnya kan rumusan masalah tentang pengaruhnya itu di bab 4. Ya, kenapa maksud Bapak teh nggak sekalian pengaruhnya aja dibahas juga. Jadi di sini kita tinggal menyimpulkannya saja gitu. Jadi kita di sini Tadinya tuh di bab 4 soalnya. nggak usah lagi ada pendapat orang lain, nggak usah lagi ada apa ya, kita tinggal ini aja di sini menyimpulkan gitu. Kenapa masih ada pengutipan lagi gitu, maksud Bapak teh? Iya, soalnya tadinya kayak sesuai sama rumusan masalah. Soalnya nih yang di bab 2 kan cuma menjelaskan penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajarannya. Terus yang di Enggak, bab maksud Bapak 3, teh alurnya. Kenapa nggak semuanya di bab 2, bab 3 itu kajian teori dulu semuanya. Nanti di bab 4 kita tinggal membahas penyimpulannya saja gitu maksud Bapak teh. Tapi ini di bab 2 sama bab 3 juga sama-sama ada jawaban dan pembahasan sih Pak sebenarnya. Cuman di bab 4 aja yang beda, nggak ada kajian teori. Soalnya udah ada di sebelumnya gitu. Oke, bentar. Bapak teh kurang paham. Maksud Bapak teh kajian teori tentang ini, tentang pengaruh. Paham ya? Kan kita sedang mencari pengaruh ya, betul nggak? Iya. Nah, kajian teorinya dibahas di mana? Pertanyaan Bapak teh. Di bab Kalau 2, kajian 3 atau di bab 4 ini? Gitu aja tuh, biar nggak pusing mah. Kalau kajian teori tentang pengaruhnya mah di bab 4. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak dibahas di bab 2, bab 3 gitu? Si pengaruhnya teh nggak apa-apa, nanti di sini tinggal penyimpulan rumusan masalah. Gitu. Kenapa enggak? Karena dilihat dari rumusan masalahnya sih, Pak. Ih, Soalnya bukan nanyain rumusan masalah, Bapak mah pembahasan analisis jurnalnya. Pembahasan analisis jurnalnya kenapa nggak dibahas di bab 2, bab 3, di sini mah tinggal menyimpulkan sesuai dengan perumusan masalahnya. Itu maksud Bapak teh. Jadi sudah di bab 4 sudah tidak ada kutipan gitu maksud Bapak teh. Tinggal ngebahas aja ini mah. Misalkan berdasarkan analisis tentang pengaruh, maka saya mempunyai jawaban ini dari sini tuh. Lalu penguatannya ini. Jadi sudah tidak ada kutipan lagi di sini gitu. Gitu bukan alurnya. kirain masih ada gitu, Pak. Kan kalau pembahasan mah di mana juga, misalkan kita ngebahas, kan sudah tidak lagi mengutip teori kan, sudah tidak lagi mengutip pendapat orang lain kan. Kalau pembahasan mah kan bahasa kita ya, gitu nggak logikanya? Bapak mah nanyain logikanya. Iya sih Pak, cuman itu tuh kalau di jawaban, tapi kalau di pembahasan mah katanya tuh diperkuatin lagi sama penelitian yang lain. Kalau di pembahasan, kalau di jawaban mah iya dari kitanya aja. Jawaban sama pembahasan. Bapak masih bingung itu susunan jawaban sama pembahasan. Kenapa kalau sudah dijawab dibahas lagi? Iya nggak tahu Pak dari Bu Tatinya kayak gini. Bukan Bu Tati. Kalau Bapak pembimbing mah kan mengarahkan saja. Maksudnya logika pembuat skripsi ini gimana? Kalau Bapak mah ya dibahas dulu, gitu. Nah, nanti kalau sudah dibahas, nanti ada jawaban, gitu nggak? Iya sih Pak kalau logika. Kenapa udah ada jawaban dibahas lagi? Kan sudah selesai jawabannya udah ada. Mungkin bukan pembahasan kali ya, tapi penguatan dari jawaban itu. Ya nggak tahu, itu harus dibaca dulu. Kata Bapak mah nggak logis, kita udah dapat jawabannya, misalkan. Kita bahas lagi, kan udah selesai. Kita udah dapat jawabannya, udah dapat kesimpulannya. Nanti pikiran lagi,
Itu ya, alurnya kayak gimana. Gitu. Oh iya, siap Pak. Bisa jadi memang istilahnya yang salah. Gitu. Kata Bapak mah ya udah ada jawabannya, mah nggak ngapain dibahas lagi gitunya. Udah ada jawabannya. Oh iya, tapi mungkin kalau misalnya ini diganti, misalnya ya, jadi penguatan, berarti boleh dimasukin lagi jurnal-jurnal, tapi di penguatannya gitu. Kata Bapak mah lebih baik juna-juna itu di awal, kata Bapak mah. Walaupun tentang pengaruh belum gitu, tapi di Ya, awal aja. jadi susunannya kalau Bapak yang pikirkan mah, kita menganalisis jurnal itu harus di awal susunannya teh. Kita analisis dulu jurnal-jurnal, kemudian kita bahas, sudah bahas kita simpulkan. Nah, di pembahasan kesimpulan jangan lagi ada analisis jurnal. Itu mah udah bagian kita itu mah. Alurnya gitu. Kalau udah Berarti kesimpulan, dia udah nggak perlu lagi ada kutipan pendapat orang lain gitu. Itu udah jadi pendapat kita gitu. Di jawaban sama pembahasan mah Bapak mah berpikirnya gitu. Karena Bapak belum baca ini semuanya, alurnya gimana Bapak nanya. Jadi ini mah di awal ada kajian teori, kajian pustaka. Kemudian dijawab lagi, kemudian dianalisis lagi. Jadi bolak-balik. Kalau Bapak memahami. iya, jadi sekilas. emang setiap babnya itu kajian teori ada, jawaban ada, pembahasan ada. Misalnya di bab 2 khusus media audiovisualnya gitu. Terus bab 3-nya khusus minat belajarnya, dan bab Nah, itu 4-nya tuh dikaji tentang lagi itu pengaruhnya. si alur itunya, alur pembahasannya. Dikaji lagi, dieksplorasi lagi ya. Nanti Bapak tanyakan lagi ya. Oh, iya. Terus selanjutnya apa lagi? Ya udah, makasih ya Pak. Ada lagi nggak? Udah itu, masih bingung di bab 4-nya aja. Ya, kalau Bapak mah berpikirnya gini, kita itu kalau sudah menganalisis jurnal, gitu, lalu dibahas, lalu kesimpulan, gitu. Jangan dibahas lagi, gitu. Kan udah dibahas, misalkan kita tuh udah ngumpulin nih, udah ada masalah, gitu ya. Nanti kan kita tuh berdebat, berdiskusi, gitu kan ya. Udah dibahas tuh, lalu kita simpulkan, gitu. Ngapain kita dibahas lagi, kan udah tahu, gitu. Si jawabannya teh. Nah, alurnya gimana Bapak nanya? Bisa jadi ini udah benar gitu. Cuma Bapak belum tahu alurnya gimana, tapi Bapak melihat kenapa udah ada jawaban di pembahasan lagi. Nanti dibaca lagi ya, si alurnya gimana. Oke, yang Iya lainnya Pak, makasih Pak. silakan. Nah, yang lainnya silakan. Ada lagi? Anak udah tadi ya? Mayang udah. Titi Anissa udah. Lia udah. Ada lagi tidak? Mayang udah selesai. Pina bab 3 bab 4. Ana bab 3 bab 4 ya. Lia bab 3 bab 4 ya. 1 minggu beres nggak? Sanggup nggak beres 1 minggu? 2 minggu? Sampai bab 5. Ada yang bisa nggak sampai bab 5? Iya, Ana insya Allah bisa Pak. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 18. Berarti kita kan Jumat ya. Bimbingannya sebenarnya jadwalnya Jumat gitu tuh. Iya Pak, tanggal 24. Insya Allah. 24 atau tanggal 1 Oktober ya. Bapak, Nah, 24 insya Allah Pak. itu kalau SK bimbingan, apa selesainya itu sampai September ya Pak? Nah, lihat juga nanti kalau dia SK expire-nya tanggal berapa. Kalau memenuhi expire itu harus diperpanjang kalau tidak salah. SK bimbingannya. Nah, nanti kan ada expire-nya tuh sampai tanggal berapa. Nanti kalau udah melewati tanggal itu nanti perpanjang lagi SK-nya ya. Seperti itu. Oke, usahakan tanggal 24 September, lalu paling lambat 1 Oktober ya. Kita bertemu lagi hari Jumat ya, jadwalnya ya. Oke, cukup. Ada yang mau tanya lagi? Titi Anissa, Lia,
Ana, Mayang, Dari Ana cukup, Pak. Ana cukup. Pina cukup, Pak. Cukup, Pina, Mayang, dan Mayang mau udah selesai. Ya, dia cukup ya. Oke, nanti rekaman ini Bapak kasihkan ya ke grup supaya nanti bisa dieksplorasi lagi. Oke, kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki banyak, selamat beristirahat, dan mudah-mudahan teman-teman lulus tepat waktu ya. Gitu. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Wabarakatuh.